Berdiri. Beri salam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sudah sarapan? Jadi biasakan sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu ya, supaya di sekolah tidak ada yang sakit. Ya? Semuanya sudah dalam kelas? Sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Guru absen dulu boleh? Tim Chandra Aldrian, Dian Prasetyo, Katia. Ini hadir semua ya. Ya, seperti biasa, sebelum Pak Guru mulai pelajaran hari ini, boleh berdiri dulu semuanya. Pak Guru mau tes fokusnya kalian ya. Pernah dengar tepuk pagi, siang, malam? Pernah? Pernah belum? Oke, Pak Guru ulang tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam? Tepuk malam begini, gitu. Ya, oke. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Nah, masih gimana? Saya fokus ya. Bisa dong? Nah, lagi. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, pagi. Masih banyak yang masih pagi nih, masih banyak yang sudah tidak pagi. Jadi pagi ini pada mata pelajaran coding dan KA, ya, KA itu adalah kecerdasan artifisial ya. Kita akan belajar mengenai berpikir komputasional ya. Namun sebelum ke sana, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah sederhana dengan pendekatan berpikir. Dan yang ketiga, menyusun algoritma sederhana dalam bentuk urutan langkah-langkah atau disebut dengan flowchart atau pseudocoding. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kamu kasih pertanyaan. Jika tadi kamu akan berangkat sekolah, ya, bagaimana cara kamu menyiapkan sarapan? Ya, seorang siapa yang mau cara menyiapkan sarapan tadi pagi di rumah? Bunga? Ya, silakan Bunga. Sarapannya pakai apa? Pakai ikan, ya. Jadi apa yang diambil duluan? Ya, ambil piring, kemudian ambil nasi, kemudian lauknya ikan sama sayur tidak. Yang lainnya ada yang ambil nasi duluan baru piring? Ada. Jadi ini ambil nasi. Menurut kalian apa sih itu berpikir komputasional? Dari contoh-contoh penerapan dalam kehidupan yang sudah kalian lakukan. Coba Yuda. 1 tambah 1 berapa Yuda? 2. Kalau 25 bagi 4 kali 5 bagi 10 tambah 15 dikurangi 30. Ada kamu pasti berpikir enggak? Tidak. Pasti itu berpikir. Mencari jawaban. Yang lain berpikir itu apa? Jadi
Juga harus ditanya 25 bagi 5 langsung berpikir. Ngapain kamu itu? Apa yang kamu cari? Jawaban sama. Kayak itu. Apa? Cara menyelesaikan masalah. Yang lain? Jadi berpikir itu adalah suatu proses ya. Proses yang disampaikan Yogi benar. Ya. Mencari solusi ya, atau mencari jalan keluar atau mencari jawaban secara efektif dan efisien. Ya. Oke, kita kaitkan dengan komputasional. Bisa dilihat. Ya, jadi komputasional itu adalah cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh manusia, komputer atau jadi kamu dituntut untuk berpikir komputasional supaya dipahami oleh teman-temanmu dan juga komputer. Di tujuan pembelajaran tadi, kalian tuh dituntut untuk memahami ada yang namanya 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja sih itu? Nah, ini. Ya, ada namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algo. Dekomposisi apa? Silakan satu orang dibaca, kalian baca dulu. Apa dekomposisi? Silakan berdiri. Kemampuan membaca data, proses atau masalah atau kompleks. Ya. Dekomposisi adalah memecahkan suatu masalah yang kompleks atau masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil supaya lebih mudah dicarikan solusinya. Yang kedua, pengenalan pola. Coba tadi apa itu pengenalan pola? Silakan dibaca. Sikras sendiri. Kemampuan untuk melihat Garis bawahi di situ ada persamaan dan perbedaan pola. Ya. Nah, ketika kamu ke sekolah hari Senin, ya, dan Selasa, apakah polanya sama? Dari bangun tidur, terus mandi, sarapan, berangkat sekolah, sama nggak? Nggak sama? Ada yang sama? Bangunnya setiap hari sama nggak? Jam berapa? Jam berapa? Nah, yang ketiga abstraksi. Ya, abstraksi adalah kalian memecahkan masalah fokus pada dengan cara fokus pada hal-hal yang mempengaruhi masalah tersebut. Tidak usah pikirkan yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya tadi disuruh cuci piring. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana supaya piring itu bersih. Tidak perlu dipikirkan bagaimana cara yang buat sabun. Ya. Jadi kamu memikirkan sabun kok bisa dia berbusa. Ini sponnya kok bisa lembut begini. Apa yang terjadi ketika kamu memikirkan itu? Tidak selesai pekerjaan di piringnya. Terakhir, algoritma. Sahih. Coba baca. Algoritma itu apa? Ya, algoritma. Ya, dari bawah itu ada langkah demi langkah. Jadi kamu menyelesaikan masalah itu secara terstruktur, langkah demi langkah. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, supaya terstruktur, tidak ada langkah yang kelewat. Sama kayak tadi sarapan, ambil nasi dulu apa ambil piring dulu? Dulu lah ya kan? Ambil nasi dari mana? Tangan mau pakai. Inilah yang akan kalian pelajari, kalian pahami bagaimana sih posisi pola serta algoritma dalam kehidupan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Nah, untuk itu Pak Guru ingin kalian itu berpasangan ya, silakan berpasangan dengan teman duduknya ya, jadi satu kelompok 2 orang ya, membagikan LKPD namanya, apa kerja peserta didik ya. Sudah dapat pasangan semua? Siapa yang belum? Cari. Iya. Jadi satu
Satu LKPD untuk 2 orang ya. Satu, nama aktivitasnya adalah kenali konsepnya. Ya, tadi Pak Guru sudah sedikit sampaikan mengenai 4 pilar ini ya. Coba perhatikan dulu semuanya supaya paham tugasnya. Ya, nah, baru tadi sudah sempat sampaikan ya mengenai materi tentang 4 pilar situasional, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan. Nah, tugas kalian untuk aktivitas 1 yang mengenali konsepnya. Ya, lihat di situ petunjuknya. Tarik garis untuk menjodohkan. Jadi kalian jodohkan. Nah, ini kan studi kasus. Kasusnya adalah kalian itu ingin membersihkan kamar yang sama. Silakan selesaikan masalah ini secara dekomposisi. Dekomposisi tadi kan ada di sana. Apa dekomposisi? Ya, silakan kamu urutkan. Yang kamu ada di situ. Tapi kalau masalahnya, saya dekomposisi itu ya. Menit lagi ya. Lama-lama. Perintah. Kalau perintah yang tidak lengkap, ya tidak usah dijalankan. Paham? Kalau perintah yang tidak lengkap tidak usah dijalankan. Kalau perintahnya lengkap dijalankan. Perintahnya kalau Pak Guru bilang pegang telinga, pegang mata. Kalau Pak Guru bilang hidung, perintahnya lengkap nggak? Ya, tidak usah. Paham? Siap? Siap. Pegang rambut, pegang mata, pegang telinga, hidung, pegang nama, pegang hidung, pegang telinga. Nah, semuanya pegang telinga. Kalau saya lepas. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Berikan suaranya. Oke. Saya akan presentasikan aktivitas 1 dari kelompok saya. Ya, yang lainnya juga begitu ya. Oke, silakan. Nah, menurut kelompokmu sana sini nih. Nah, itu kan? Sesuai dengan ini kan? Nah, dekomposisi pasangannya dengan yang mana? Silakan. Ya, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah menurut kelompoknya. Iya. Oke. Yang lain ada tanggapan? Ya, silakan Pak Hendra. Pak Hendra diskusi aja. Kalau menurut kelompokmu mana? Dekomposisi itu yang mana? Yang apa? Berarti menurut kelompoknya si Dian, dekomposisi adalah menyusun langkah. Sementara menurut kelompoknya Mahendra, dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian yang kecil dan sederhana. Yang lain? Kelompok kami akan mempresentasikan aktivitas 2 mengenai apa itu? Baca di sini. Studi kasus. Kasusnya apa? Baca. Masih keras ya, penjelasan semua. Iya sama. Baca saja. Baca dulu kasusnya apa? Kasusnya ini kasusnya apa? Dan kamu, saya. Kamar yang berantakan.
Oke, ini paham ya? Maksudnya ini apa ya? Paham? Ini apa? Ini pengenalan. Ini abs. Ini menjelaskan. Menyapu, mengepel, merapikan buku. Ada yang beda, ada tambahan. Ada lagi yang tambahan ini, silakan. Bersama ya. Dibagi tugasnya menjadi beberapa bagian yang kecil ya. Karena di kamar kan ada banyak bagian ya. Kasur gitu, meja belajar, lemari gitu, kemudian lantai. Lagi yang lain. Bersama. Sudah benar ya. Komposisi itu karena komposisi adalah memecah masalah kompleks jadi bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Gimana? Jadi tepuk tangan dulu untuk Bang. Nah, yang seperti itu ya. Ulang. Langkah pertamanya apa? Siapkan wajan lalu diberi air secukupnya. Yang lainnya sama? Ada yang beda? Mana yang beda? Nah, kain dulu. Punya apa langkah pertamanya? Tidak ambil aja. Panci, wajan, sama ya. Panci, wajan, apa lagi? Penggorengan. Masak ayam jangan matang. Masak ayam langsung. Pancinya dapat di mana? Ya, ambil panci dulu. Betul? Ambil panci, isi air secukupnya, kemudian di langkah pertama itu ya, jangan putus-putus. Langsung panaskan airnya. Ya. Yang terakhir, ini siap. Oke. Jadi ini yang dalam langkah-langkahnya harus jelas supaya orang lain itu bisa mengikuti langkah. Ya. Jadi silakan dikumpulkan LKPD-nya. Satu orang aja jalan dari belakang kamu. Jangan jangan lupa nama ya. Nama sudah. Sudah paham mengenai 4 pilar kehidupan Islam? Komposisi, pengenalan pola, akidah, rumah ya. Silakan nanti materinya baca-baca lagi di rumah, ya. Dipelajari lagi, ya. Hubungkan dengan contoh kasus atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Supaya kemampuan kalian dalam berpikir komputer itu lebih baik. Minggu depan kita akan spesifik ke pattern recognition. Itu namanya bahasa Inggrisnya dari pengenalan pola. Jangan kaget kalau saya pattern recognition, apa lagi? Adalah pengenalan pola. Ya, minggu depan kita akan belajar itu. Nah sekarang silakan kalian sampaikan bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ini. Satu orang atau sama-sama. Gimana? Asik ya, kalian bisa bekerja kelompok, itu berkolaborasi dengan teman, ya, menyampaikan pendapat, ya, dalam diskusi tadi. Nah, seperti itulah yang harusnya terjadi dalam pembelajaran. Jadi sebelum pelajaran ini berakhir, ya, kalian nanti di rumah. Jadi coba kalian kerjakan tugas di halaman 15 ya, halaman 15 pilihan ganda berikan 1 sampai 5 dikumpul minggu depan ya. Oke. Akhiri pelajaran ini. Kelas Berdiri. Berterima kasih.